Sama ini kali ya, kayak ini kan sebenarnya dia ngerubah footstep gue, nggak asli kayak Tiger di awal. Emang gue suka sih, nyaman posisi ridingnya tuh. Ini kayak sama kayak MG jadinya. Terlalu sama ya. Sebenarnya yang bagus itu ini flat datar. Rangka box aku itu sejajar begini, jadi nggak ngelewatin jok sejajarnya. Dan sasis pun harusnya kelihatan. Triumph banget ini kalau ini. Oh, ini Triumph banget ya. Lebih lebar juga kali. Nggak sama, dimensinya sama deh. Oke. Assalamualaikum. Halo Khalid. Khalid, ini namanya Khalid Aulia nih. Khalid mau temenin papi naik motor hari ini. Yuk boncengan yuk. Boncengin papi yuk. Gemes banget. Hei, koloh mulu nih. Emang boleh koloh? Udah mandi nih, udah seger nih, gak kayak papi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Mulki Aulia di channel My Classic Rides. Gimana nih kabar teman-teman semua di musim pandemi kayak gini? Masih karantina di rumah sama kayak gua. Jadinya ya nggak bisa kemana-mana. Bahkan mau touring aja juga jadi susah kondisinya sekarang ya. Kebetulan juga gue sama Fitri baru dikaruniai anak, jadi pas banget pas pandemi kayak gini kita juga nggak bisa kemana-mana kan, karena ngurusin bayi juga yang baru lahir. Ya karena nggak kemana-mana, palingan gue cuman bisa ngeluangin waktu naik motor aja yang deket-deket ke Bogor beberapa kali, tapi juga nggak terlalu banyak ketemu orang, cari tempat yang sepi ya, jadi bisa ngakalin sedikit-sedikit lah untuk tetap bisa sunmori kecil-kecilan. Cuman pada perkembangannya gue ngalamin banyak masalah dengan motor gue yang sekarang nih. Ini motornya ya, yang udah tahu. Sebenarnya walaupun gue bisa dibilang awalnya cukup puas untuk bisa bawa motor ini, cuman pada daya tahan dan keawetan motornya juga lama-lama jadi berkurang, dan kayaknya udah pas banget buat gue untuk ngebenerin nih motor. Akhirnya guys, waktu kemarin itu gue sempet datang ke sentral CNC di daerah Cinere, dan akhirnya ngobrol-ngobrol gue sepakat kalau motor ini tuh mesti kita rombak gitu. Cuman ini project recustom yang nggak dari nol gitu, nggak bakal diganti semua bagian-bagian motor ini, karena beberapa bagian itu ada yang masih bisa kita manfaatkan, jadi biar budgetnya juga nggak terlalu besar. Yang penting tujuan gue untuk bikin motor ini jadi lebih kuat, lebih awet, dan lebih bisa diandalin buat touring jarak jauh, itu bisa kewujud gitu ya. Mudah-mudahan pengerjaannya jauh lebih memuaskan ya dibanding bengkel custom gue yang sebelumnya yang lo udah nonton. Kayaknya gue nggak terlalu rekomendasi ini buat tempat gue custom yang sebelumnya yang konsep murah meriah itu. Sebenarnya custom murah tuh nggak apa-apa, cuman lo mesti paham juga terhadap teknik gimana memodifikasi yang benar gitu. Jadi gue banyak belajar, dan di sini mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik. Oke, langsung aja kita lanjut ke perjalanan. Oke teman-teman, sekarang kita melanjutkan perjalanan ke daerah Cinere, tepatnya di Gandul. Itu adalah lokasi bengkel yang mau gue tuju, yaitu di Central Classic Custom CNC. Nah kebetulan rumah gue tuh di Depok, jadi perjalanan dari rumah ke sana itu sama-sama di sekitaran Depok ya, nggak terlalu jauh. Cuman tetap aja gue selalu bingung arah dari dulu. Itu kenapa setiap kali gue touring selalu pasang Google Maps nih di depan pakai phone holder agar gue nggak nyasar. Oke, jadi gue mau cerita tentang motor gue nih yang udah di custom kira-kira setahun yang lalu. Itu punya masalah apa aja sejauh ini gitu ya. Nah, yang pertama, emang waktu gue pertama kali terima motor ini udah di custom, itu gue perhatiin ada beberapa pemasangan yang mungkin nggak presisi gitu ya. Kalau selintas ngeliat motor gue ini kualitas customnya itu cukup rapi, cuman kalau lu telusuri lebih detail itu pemasangannya ada beberapa celah-celah yang seperti nggak rapi gitu, kayak nggak centerize antara tangki ke joknya. Nah, itu ada.
Tapi itu nggak masalah ya, karena tujuan gue ya yang penting ini motor udah di custom dan customnya juga murah meriah. Yang penting gue bisa pakai ini buat touring jalan-jalan. Tapi selain itu yang gue kurang puas juga, ternyata untuk pengecatannya itu nggak include sama biaya customnya gitu. Jadi pas udah selesai itu dalam kondisi belum dicat sama sekali. Jadi untuk dicat gue harus ke rekan dari bengkel custom itu, tapi itu ada waiting listnya dan jadi agak ribet gitu. Akhirnya gue cari-cari tempat ngecat motor sendiri dan ketemu bengkel cat yang ternyata karena gue nggak ngerti juga ya kalau untuk cat body tuh kayak gimana, cat mesin tuh kayak gimana, jadinya kualitas cat gue tuh kurang begitu rapi, terutama yang di bagian blok mesin. Itu kan ada yang bagian yang gue hitamin, tapi seiring waktu udah mulai ngelotok, jadi kayak silver-silvernya udah mulai kelihatan lagi. Sebenarnya kualitasnya dari kerapihan dan cat itu kurang begitu bagus gitu. Nah ini yang pertama kali nih, waktu nggak terlalu lama dari gue terima motor itu, mulai tuh tangki gue tuh ada bocornya di bagian pinggir yang di depan sini nih, yang dulu pernah gue ceritain waktu pertama kali gue review motor ini. Nah ini ada kemungkinan juga modifikatornya itu nggak melapis bagian dalam tangki ini dengan resin, sehingga dia gampang banget untuk bocor ketika kemasukan air gitu. Jadi air bercampur dengan bensin, airnya tuh mengendap di bagian bawah, jadinya bocor di bagian sini nih karena di titik terendah tangki. Padahal itu motor baru gue cat, tapi harus ditambal dengan las sehingga jadi kelihatan jelek gitu. Jadi gue sangat apa ya bisa dibilang kecewa juga. Nah berikutnya setelah pemakaian yang cukup sering gue lebih pakai bukan buat harian, tapi gue pakai untuk touring-touring belum terlalu jauh sih, cuman sekitar Jawa Barat aja. Gue baru tahu kalau shock breaker gue tuh bermasalah. Mungkin lo juga tahu kalau motor custom itu banyaknya di custom dengan shock breaker Bison. Cuman ternyata shock Bison itu juga punya kualitas yang berbeda-beda gitu. Ada yang ori, ada yang KW, dan ternyata shock Bison yang gue punya ini yang KW gitu. Gue baru sadar shock depan kiri gue itu rembes olinya. Padahal gue baru pakai cuma beberapa bulan aja, dipakai harian juga enggak. Untuk shock belakang juga ternyata ada masalah. Pas gue pakai buat boncengan, karena gue custom motor ini juga tujuannya biar bisa boncengan sama istri gue, Fitri. Nah ternyata pas didudukin agak ambles tuh, fendernya kena ke rodanya kalau ada jalanan yang bergelombang. Padahal gue pakai shock ISS ukuran 34, tapi tetap aja masih kena. Akhirnya gue pasang riser tuh peninggi supaya nggak gasrot. Padahal untuk keselamatan shock breaker tuh nggak boleh tuh sebenarnya pakai riser. Pas perkembangannya motor gue sebenarnya masih bisa jalan dengan enak gitu ya. Pas gue ke Curug Cikuluwung kira-kira beberapa bulan yang lalu, motor gue tiba-tiba mogok seperti gejala karburator kemasukan air. Situasinya waktu itu lagi hujan juga. Nah gue baru tahu nih, ternyata air itu bisa masuk dengan gampang ke celah tutup tangki. Nah, air yang masuk ke tangki gue ini itu bikin motor gue mogok. Waduh, padahal waktu itu tuh udah sore-sore menjelang maghrib. Akhirnya gue tuntun aja sampai ketemu bengkel terdekat di sekitar situ. Pas gue nanya teknisinya air masuk dari sebelah mana, dia-nya nggak tahu juga. Nah belakangan gue baru tahu ternyata tutup tangki itu bagian dalamnya itu mesti dilas, bukan dilem. Nah di bengkel custom gue yang lama itu tuh dilem, jadi pas lemnya udah mulai nggak lengket lagi, air bisa masuk gitu. Jadi hal kayak gini sebenarnya gue sangat menyayangkan banget ya gitu. Apa yang customnya mikir gue tuh pakai nggak dalam jangka waktu yang lama, padahal ya gue pasti bikin motor ya buat jalan-jalan, dimana emang mesti faktor keselamatan safety-nya itu dipikirin juga gitu. Sebenarnya jadi dengan banyaknya kompilasi dari masalah kecil ini, gue jadi kayak pengen ngebangun motor custom tuh yang lebih proper gitu. Karena yang kemarin tuh kan gue juga belum ngerti apa-apa banget ya. Nah terus yang terakhir, dan ini juga nggak kalah pentingnya, mungkin lu pernah nonton video gue yang touring ke Geopark Ciletuh. Nah di situ waktu motor gue menghajar lubang, itu waktu itu malam-malam, tiba-tiba motor gue tuh kelistrikannya mati semua. Lampu depan mati, sen mati, lampu stop lamp mati.
dalam kondisi gelap. Gue terpaksa harus berhenti dan motor gue diangkat pakai mobil towing. Pas gue telusuri, ini masalah perkabelan yang mana motor custom itu memang sensitif banget. Untungnya kita motor lama ya yang pakai sistem karburator. Itu biasanya kelistrikannya masih sederhana. Tapi meski begitu, cara masang kabel, ngurut kabel di bengkel custom tuh mesti ekstra hati-hati gitu, mesti rapih dan nggak ada jaringan yang salah. Apalagi di motor injeksi, makanya banyak modifikator motor yang lebih repot kalau nge-custom motor injeksi karena lebih ribet untuk kelistrikannya. Dia punya ECU juga kan, jadi nggak boleh sembarangan untuk masalah kelistrikan motor custom. Jadi, nah itu motor gue sempat mati juga tuh. Awalnya gue kira karena akinya soak, nggak bisa di starter juga. Jadi ya bisa dibilang setahun gue pakai motor custom ini bikin gue jadi kurang nyaman dan terkendala buat touring gitu. Wah, jadi curhat nih gue guys, suka duka motor custom. Gue yakin lo juga yang punya motor custom atau yang suka pakai motor custom buat touring punya masalah yang mirip-mirip sih sama gue. Apalagi kalau kualitas pengerjaan motor custom kita itu beda-beda gitu. Pasti dramanya tuh ada aja guys. Mudah-mudahan setelah gue custom di tempat yang baru ini, motor gue bisa lebih awet lagi, bisa lebih kuat lagi untuk touring-touring jarak jauh berikutnya. Nah, ini kebetulan udah mulai deket nih. Kita ke bengkel customnya, bentar lagi mau nyampe. Sayang banget ini pakai jogasi. Ini sabuknya nggak kelihatan bang. Iya. Kalau pakai tracker tuh sabuknya nggak kelihatan. Sama ini tetap dipasang aja kali ya. Maksudnya ada sesuatu buat kanan kiri. Soalnya kan biasa camping nih, bawa barang Nggak masalah. buat nyantol. Kalau emang posisinya nggak pas, pindah-pindah aja. Lama-lama dia cuma dilem doang, diputer-puter dia ikut muter kan. Sekarang gua nutup nggak rapat-rapat banget. Takut dia muter-muter doang, nggak bisa diambil lagi. Sama ini kali ya, kayak ini kan sebenarnya dia ngerubah footstep gue, nggak asli kayak Tiger di awal. Emang gue suka sih, nyaman posisi ridingnya tuh. Gue suka nih, ini aja terkecualian untuk keluar konsep kayak gini ya, CB style. Oh ini kan basicnya Mega Pro, udah enak lah jalan jauh. Iya. Rapi. Ini kayak sama kayak CB jadinya. Terlalu sama ya. Sebenarnya yang bagus itu ini flat datar. Rangka bok aki itu sejajar begini, jadi nggak ngelewatin jok, sejajar dia. Dan sasis pun harusnya kelihatan. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever wanna try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic. Jadi nggak semuanya warna ini gitu. Iya, nah itu dia. Kita paduin. Oh, di ininya. Apa ya kalau saya sih nurut aja sih bang. Kalau saya sih ngeliat Iya. pantasnya sih. Kalau yang biasa gue lihat sih ya, dia cuma di tangki doang. Di sini sama sini ada yang hitam sama belakang. Cuman mana ya? Jadi gue lagi nyatuin konsep dia sama mobil Terrano ya sebenarnya. Jadi semakin banyak silvernya, semakin dia kayak mirip gitu. Oh ini ya, itu asik tuh. Biar beda banget sama motor gue sekarang gitu ya. Terakhir banget ini kalau ini. Oh ini terakhir banget ya. Lebih lebar juga kali. Enggak sama, dimensinya sama deh. Oke. Ya udah ini asik nih. Ini shock Scarlett itu kali nggak kayak gini. Ya bener kayak gini bang. Cuma nanti kita nggak pakai extension lagi. Jadi kita langsung kasih ukurannya 36. Oke. Sip. Mantap. Oh iya. Itu flat cuma flat dikit aja. Gitu ya. Oke guys, jadi gue udah ngobrol tadi sama owner ya dari CNC. Ini motor kira-kira 1 bulan ya kita kerjain ya? Oke, kurang lebih 1 bulanan dikerjain. Jadi ini motor gue tinggal. Kita lihat nanti tampilannya kayak gimana. Mudah-mudahan gue bisa touring lagi dan lebih awet tentunya untuk konsep tracker gue. Oke guys, kira-kira gini aja episode kali ini. Jadi gue cuma nganter motornya ke bengkel CNC. Ya, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe YouTube channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.